Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami masih akan melanjutkan kisah dari Netra Kala, yaitu Kepaten, dan ini adalah part akhir ya. Tamatnya di sini part 4. Jadi rencananya kami memang akan 5 part di awalnya, tapi ternyata terlalu singkat durasinya, akhirnya kita gabungkan dan mempercepat ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa tahu nih, apa sih motivasi daripada Mbak Mangun dan apa sih sebenarnya yang didapatkan oleh Widuri dan keluarganya. Di part 4 ini akan semuanya terjawab. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap siang teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Netra Kala yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisahnya yang luar biasa ini. Dan nggak pakai lama-lama lagi, nggak pakai panjangan ya basi-basinya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Tumbal terakhir untuk hantu mengiring jenazah. Paten Part 4. Dia. Tanganku sudah mengepal kuat, emosi mendengar ucapannya, bahkan saat mendengar ia bernapas pun ingin sekali ku jejali lubang hidung orang tua itu dengan tomat. Sekarang bersiap. Kita harus lanjutkan ritualnya atau banyak warga desa yang bakal mati, ucap Mamangun tanpa memperdulikan kami. Ritual apa? Tanyaku. Memandikan jenazah, ucap Mamangun. Aku menarik nafas berat. Tubuh Mas Suroso pun seperti menegang. Kalau memang benar, berarti aku dan Mas Suroso harus meminum air bekas mandi jenazah. Sial, membayangkannya saja aku sudah tidak sanggup. Ayo cepat, mereka sudah mau memandikan mayit itu, ucap Mamangun. Endok, lakukan saja dulu. Bapak tidak mau kalau sampai kalian menjadi korban, ucap bapak. Aku menggeleng. Sumpah, aku benar-benar tidak mau melakukan hal itu. Gusti, tolong hambamu ini. Tidak mau. Ya wes, paling sebentar lagi salah satu di antara kalian ada yang dijemput mereka, kata Mbak Mangun sambil berlalu pergi. Maaf, ucap Mas Suroso. Tanpa kuduga, ia dengan bodohnya langsung membopongku layaknya karung beras. Aku meronta, meminta tolong kepada Bapak dan Setio, namun mereka hanya diam dan terus menganggukkan kepala seolah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Mas Suroso. Keluarga Edan. Turunin, bentakku keras sambil memukul punggung kekar Mas Suroso. Dek, sudah, ayo kita lakukan saja. Tidak ada waktu lagi, Mas, mohon, kata Mas Suroso setelah menurunkanku. Mas, aku ngeliat wajah bocah itu aja sudah tidak kuat. Bagaimana kalau aku harus minum air bekas jenazah mereka? Ucapku teringat dengan dua bocah yang tadi sudah bersimbah darah. Lalu bagaimana kalau warga sampai tahu tentang apa yang kita lakukan? Tanyaku lagi. Mas Suroso menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, Mas Surosomu ini bakalan terus berada di sisimu, dek, ucapnya masih sempat menggombal. Saat sudah sampai di rumah Pak Marsin, banyak pasang mata yang melihat kami. Bisik-bisik seru terdengar sampai telingaku, bahkan mereka tidak ada yang berani mendekat ke arah kami. Sor, Rene, panggil Mbak Mangun dari dalam rumah. Loh, Setio mana? Kenapa ndak ikut? Tanya Mbak Mangun lagi. Bukan cuma kami berdua, tanyaku ketus. Mbak Mangun tidak menjawab. Ia pun segera menyuruh kami untuk masuk ke dalam. Dengan jantung berdebar, kulangkahkan kakiku hingga saat sampai di sebuah kamar, kudapati ada beberapa orang yang sedang mengaji. Pada awalnya, kupikir mereka sedang mendoakan si mayit, namun ternyata setelah aku lebih mendekat, tampak perempuan di tengah kerumunan sedang meronta hebat. Matanya melotot, rambutnya aut-autan dan air liur yang terus saja menetes. Kalau saja kamu mau jujur,
Semua ini pasti tidak akan terjadi. Ucap Mbah Mangun sedikit lebih keras dari biasanya. Loh, apa maksudnya Mbak? Tanya Mas Suroso merasa tidak terima. Kamu bilang Kromo Leo itu berhenti di rumahmu. Ternyata ke tempat ini kan? Tanya Mbah Mangun. Aku masih diam tidak menjawab. Mataku terus terpancang pada sosok perempuan yang masih meronta-ronta di depanku. Sekarang tanggung jawab, atau banyak warga desa yang bakal menjadi korban. Ucap Mbah Mangun lancar. Aku memalingkan kepala, menatap ke arah wajah tua itu dengan pandangan kesumat. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Kenapa aku harus yang bertanggung jawab? Apa kesalahanku? Loh, Bah, kenapa kami yang harus tanggung jawab? Tanya Mas Suroso. Tanggung jawab kalian, gerung Pak Marsin. Ia tampak begitu kacau dalam sekejap. Ia sudah kehilangan 2 anaknya, belum lagi kini kondisi istrinya. Loh, apa yang harus aku tanggung? Jeritku. Semua orang yang berada di dalam rumah, dia menatapku kini. Yang terdengar hanya suara geraman dari istri Pak Marsin. Kalian yang membuat istriku dan anakku jadi seperti ini. Aku itu punya salah apa? Tanya Pak Marsin histeris. Aku menatap Mas Suroso. Ada yang aneh di sini. Bagaimana bisa mereka sudah menuduh kami sebagai orang yang melakukan ini semua? Sudahlah Sur, Wit. Kalau memang kalian bukan pelakunya, sudah, lakukan saja apa yang sudah diperintahkan Mbah Mangun. Ya, hitung-hitung untuk keselamatan warga desa. Ucap salah seorang pemuda. Aku menghembuskan nafas kasar. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir seperti itu? Satu hal yang ku tahu, Mbah Mangun sudah menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Lakukan perintahku, atau malah kalian yang bakal diajar warga. Ucap Mbah Mangun lirih sehingga aku dan Mas Suroso yang mendengar. Bah, persiapan memandikan jenazah sudah siap. Ucap salah seorang warga. Ayo, pinta Mbah Mangun yang langsung beranjak pergi. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan orang-orang ini. Begitu mudahnya mereka terperdaya dengan ucapan orang tua gila itu. Sudah, kita ikuti saja dulu. Kalau ada kesempatan, kita bunuh orang tua itu. Ucap Mas Suroso lirih. Aku mengangguk menyetujui. Orang tua ini sungguh licik. Sekarang kami sudah benar-benar masuk ke dalam perangkapnya. Setibanya di samping rumah, sudah ada bilik kecil dengan kain yang menutupi sekelilingnya. Di dalam situlah kedua jenazah bocah itu akan dimandikan. Apakah aku benar-benar mampu melakukan ini semua? Mas Suroso menyibak kain. Mataku langsung tertuju pada 2 meja panjang dengan mayit yang masih berlumur darah. Kenapa di bilik ini hanya ada kami bertiga? Kemana yang lain? Air mataku menetes tatkala melihat tubuh kecil mereka. Dosa apa yang sudah mereka perbuat sampai semesta harus mengambil nyawa bocah kecil itu dengan cara yang tragis? Terjadi pergerakan di ujung bilik. Kudapati Mbah Mangun sedang berjongkok mempersiapkan sesuatu. Awalnya tak kulihat jelas, namun ketika dia berbalik, laki-laki itu sedang membawa anglo kecil. Kemudian ia bersimpu di bawah meja jenazah. Mulutnya berkomat kamit menggumamkan sesuatu yang tak bisa didengar. Setelah itu ia bakar kemenyan. Diambilnya tungku itu dan diputarkan di atas kedua mayit di depannya. Hah? Lenguku kebingungan. Aku pernah mempraktekkan cara memandikan jenazah, tapi belum pernah aku melihat yang seperti ini. Sungguh, aku sangat ingin menghentikan orang tua sialan itu. Ini sesat. Kemari, pinta Mbah Mangun tanpa menoleh. Mas Suroso maju selangkah, menarik tanganku agar mengikutinya. Ambilkan air bunga dan kendi kecil itu. Taruh kendi itu di bawah sini, perintah Mbah Mangun. Tanpa mengucapkan apapun, Mas Suroso berjalan ke samping dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Mangun. Kemudian Mbah Mangun mengguyurkan air ke jenazah, membuat darah mengalir ke bawah dan tertampung sebagian di dalam kendi itu. Sekitar 15 menit, Mbah Mangun pun selesai. Tanpa diduga-duga, ia membungkuk ke arah 2 bocah kecil itu sambil berbisik. Matur nuwun Yoleh, ucapnya parau. Aku heran sekali kalau mendengar ucapan itu. Apa maksudnya? Terima kasih untuk apa? Mbah Mangun lalu berjongkok dan meraih segenggam tanah, lalu ia masukkan ke dalam kendi dan menutupnya. Bawa pulang
Nanti malam kita lakukan ritual selanjutnya, ucapnya sambil berlalu pergi. Tampak sekali tubuh Mas Suroso bergetar hebat saat memegangi kendi itu. Wajahnya merah pada menahan emosi. Aku dan Mas Suroso kembali ke rumah dalam kebisuan. Tak ada satu patah kata pun yang keluar. Kami disibukkan dengan pikiran masing-masing. Sesampainya di rumah, Bapak dan Setio sudah menunggu. Tanpa basa-basi, mereka pun memintaku untuk segera menceritakan saat-saat berada di rumah Pak Marsin. "Serius, Mbak?" ucap Setio seolah tidak percaya sambil melirik ke arah kendi. "Mau nyobain? Aku buka sekarang nih kendinya," kataku jengkel. Setio nyengir, ia merasa berdosa. Biasa aja, memang dia pikir semua kejadian ini awalnya karena siapa? Andai saja waktu itu Setio tidak bertindak bodoh dengan ikut ritual itu, mungkin kami semua masih bisa bersantai sekarang. Kalau memang kita bisa melewati ini semua, aku ingin pernikahan kita segera dilakukan. Pindah dari desa ini. Aku sudah muak, ucap Mas Suroso. Aku berpaling ke arahnya. Sosok yang selalu konyol dan penuh canda tawa itu kini sudah berubah menjadi sosok yang lain. Aku tersenyum kecut. Kenapa baru sekarang? Kenapa setelah semua sudah kacau baru kamu meminta itu, Mas? Tanyaku tak mengerti. Maaf, Dek, ucap Mas Suroso. Aku mengagumimu karena aku pikir kamu orang yang berpikir panjang, bertanggung jawab, dan bisa membimbingku. Tapi sekarang, saat semua sudah seperti ini, kamu pikir semua akan sama seperti dahulu, cecarku. Maaf, Dek, ucapnya sekali lagi. Emosiku langsung meledak. Maaf untuk apa, Mas? Untuk apa? Kenapa aku yang harus menanggung ini semua? Kenapa? Jeritku nyaring. Bapak dan Setio terlelap. Tidak ada satupun dari mereka yang menanggapi. Bahkan Bapak memilih untuk melangkah keluar rumah. Mas Suroso diam tidak menjawab. Ia mencoba untuk menggenggam tanganku, namun kutepis. Aku harus bagaimana, Mas? Aku harus gimana? Bahkan aku tidak tahu lagi kedepannya ini akan seperti apa, ucapku. Kita selesaikan semuanya bersama ya, Dek, ucap Mas Suroso. Dok, tenangkan dirimu. Bapak tahu ini berat. Janji Bapak. Ini janji Bapak. Kalau sampai orang tua itu tidak bisa menyelamatkan kalian, sudah pasti lehernya bakal putus, kata Bapak akhirnya. Aku menghela nafas agar lebih tenang. Lantas aku berdiri dan langsung masuk ke dalam kamar. Di malam harinya, Mbak Mangun datang ke rumah kami bersama Pak Kades. Ini baju dari anak-anak itu. Nanti tepat pukul 12 malam kita akan melakukan lagi ritual seperti tempo hari. Setio, persiapkan dirimu juga, kata Mbak Mangun. Jam demi jam berlalu. Jangan ditanya rasanya. Bukan hanya debaran jantungku saja yang berdetak kuat, tapi ada perasaan dongkol, muak, dan jengkel merasuk menjadi satu. Semua yang ada di dalam rumah hanya sesekali bicara untuk menanyakan kesiapan. Hingga pada pukul 11 malam, terdengar suara ketukan di pintu depan. Buru-buru aku beranjak keluar kamar. Kudapati ruang keluarga sudah bersih dari segala perabotan. Di tengah-tengah ruang terdapat perlengkapan untuk ritual yang akan kami jalankan. Wait, sini, pinta Mbak Mangun. Kuturuti perintahnya dan duduk di sebelah Setio. Bocah itu pun kini sudah berdandan layaknya akan menari di acara pentas seni. Siap, Dek, tanya Mas Suroso. Aku mengangguk kaku. Mau bagaimana lagi? Siap tidak siap, toh aku harus melakukan ini semua. Kita akan lakukan sekarang. Kalian kemari, pinta Mbak Mangun kepadaku dan Mas Suroso. Kami duduk di hadapannya. Lalu Mbak Mangun menghidupkan kemenyan dan juga dupa. Mulutnya mulai berkomat kamit, menggumamkan kata-kata yang tak bisa kutangkap. 10 menit berselang,
Tidak ada sesuatu yang terjadi hingga kurasakan atmosfer mulai berubah. Mbah Mangun mulai membakar baju milik mendiang anak Pak Marsin. Kemudian ia memasukkan sebagiannya ke dalam kendi, sebagiannya lagi ia taruh di tampah kecil. Lalu ia kemudian beranjak mendekati kami berdua yang masih duduk bersimpuh. Diusapkan abu ke wajah kami. Tidak seperti aroma kain terbakar, tetapi jauh lebih amis dari darah. Bahkan aku menganggap jika ini adalah bau dari bangkai yang sudah berhari-hari. Minum, perintahnya. Aku membuka mata. Kudapati Mbah Mangun sudah menyodorkan kendi kecil berwarna coklat di hadapanku. Kuterima dengan tangan gemetar. Perlahan kubuka penutup kendi. Hidungku seketika mati rasa saat menghirup aroma yang memualkan. Sudah, cepat minum. Jangan dibayangkan rasanya. Perintah Mbah Mangun. Sial, enak saja dia bilang untuk tidak membayangkan rasanya. Siapa juga yang mau meminum bekas air jenazah seperti ini? Sabar, tukasku jengkel. Lantas, ku angkat perlahan kendi itu mendekati bibir. Ku tahan nafasku agar tidak mencium aroma busuknya. Loh, satu tegukan air jahanam ini masuk ke dalam tenggorokan. Mual? Itulah yang pertama kali kurasakan. Kendi itu langsung direbut oleh Mbah Mangun dan memberikannya kepada Mas Suroso. Ia pun melakukan hal serupa sepertiku. Kupikir setelah aku melakukan ritual menjijikan itu bakal terjadi hal yang dramatis. Nyatanya setelah ditunggu beberapa saat tidak terjadi apapun. Sekarang kita lakukan ritual terakhir. Setio, sini, bentak Mbah Mangun. Setio dengan menurut. Ia sudah bersiap untuk menari di tengah ruangan. Sekarang ya Mbah, tanya Setio. Sebentar, kita tunggu beberapa orang lagi, kata Mbah Mangun. Siapa Mbah? Tanya Bapak heran. Tok tok tok, tok tok tok. Nah, biarkan mereka masuk untuk membantu kita, ucap Mbah Mangun. Bapak segera berdiri untuk membukakan pintu. Kini kudapati dua orang masuk ke dalam rumah. Aku ingat betul siapa mereka. Orang yang menjadi pawang saat pentas seni tempo hari. Suroso, Widuri, duduk sini, perintah Mbah Mangun. Setelah kami duduk, Setio pun diminta untuk segera menari. Sedangkan Mbah Mangun berada di belakang kami kembali menghidupkan kemenyan dan juga dupa. Cering, cering, cering. Setio terus menari. Gerakannya semakin lama semakin tak terkendali. Bahkan salah satu pawang mulai melecutkan pecutnya berulang-ulang kali. Tutup pakai kain, perintah Mbah Mangun. Seketika beberapa orang di dalam rumah langsung menutupi tubuh kami. Bukan hanya Setio saja, melainkan kami bertiga. Saat kain mulai menutup kepalaku, perlahan rasa dingin menjalar dari bawah kaki sampai ke ubun-ubun. Namun anehnya, mataku terasa begitu panas dan perih. Di sebelahku, Mas Suroso sampai mengerang kesakitan. Aku tahu dia pun juga merasakan hal yang sama. Dan bukan hanya itu saja, lama-kelamaan gendang telingaku mulai berdengung kuat, seolah ada benda asing yang sengaja ditaruh di sana. Sakit, rangkuk sakitan. Tubuhku kali ini mulai terbakar hebat. Kepalaku mendongak saking panasnya. Bahkan rasanya ada bara api yang menempel di kulit. Setio seketika berhenti menari. Kain yang menyelubungi kami tersibak keras bergegas. Aku membuka mata dan sosok yang kulihat pertama adalah rupa anak Pak Marsin. Aku menggeleng kuat. Tidak mungkin itu adalah anak Pak Marsin. Mereka masih bayi dan belum bisa berdiri. Aku kembali membuka mata untuk memastikan. Aku ikut ya, ucapnya lirih jelas sekali di telingaku. Astagfirullah, aku menjerit nyaring dan langsung memeluk Mas Suroso. Ayo, ayo main. Tiba-tiba saja suasana rumah begitu riuh. Mas, bisikku. Bah, opo ini bah? Bentak Mas Suroso. Aku membuka mata kembali. Kali ini bukan hanya dua bocah, melainkan orang-orang yang kemarin meninggal sudah berada di depan kami. Setio, dia masih duduk diam di depan dengan mata tertutup dan tangan yang bersedekap di dada. Mata batin kalian sekarang sudah terbuka sepenuhnya.
Dan sekarang kalian harus gali kuburan mereka. Ambil salah satu bagian tubuhnya. Dan ingat, kalau sampai bertemu Kromoleo, jangan sampai mereka melihat kalian. Atau sukma kalianlah yang akan mereka bawa. Ucap Bambangun. Sebentar, apa maksudnya Mbah? Kamu ndak bilang untuk mengambil jenazah yang sudah dikuburkan. Sebenarnya apa tujuanmu Mbah? Tanya Mas Suroso naik pitam. Ya kalau aku bilang, kalian pasti tidak bakalan mau. Ucap Bambangun santai. Ia sudah hampir menyerang Bambangun, tapi dua orang pawang itu langsung memeganginya. Bahkan kulihat Babi juga hanya diam. Tatapannya kosong, seolah-olah ia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mau apa? Semua ritual sudah dilakukan. Sudah, turuti saja perintahku atau kalian akan selamat. Lalu kubiarkan pergi dari desa ini. Jawab Bambangun. Jawab apa tujuanmu bangsat, ucap Mas Suroso. Sur, kalau kamu pengen tahu tujuanku apa, ya jelas untuk warga desa. Jawab Bambangun menyeringai. Bohong. Apa tujuanmu? Teriakku lantang. Bambangun menelengkan kepalanya seolah sedang menilai apakah aku layak untuk mendapatkan jawabannya. Ilmundo, sudah 20 tahun ini aku menunggu kesempatan ini. Mungkin dulu si Mbahmu ndak setuju dengan usulanku, ucap Bambangun menoleh ke arah Mas Suroso. Kamu ingat dulu, aku pernah bersih tegang dengan Mbahmu dan juga si Selamat Goblok. Dulu aku ingin desa ini makmur, tapi karena mereka itu yang sok suci dan menganggap bahwa aku sesat, makanya ritual keparten tidak pernah dilakukan. Jelas Bambangun yang kini mengusap pipi Mas Suroso. Lalu, apa hubungannya dengan keluargaku? Orang gila cuy, hinaku sambil meludah ke arahnya. Plak! Aku ditampar dengan keras oleh orang tua itu. Lalu ia menarik kepalaku dengan keras. Wetonmu dan Suroso itu pas untuk memanggil arwah leluhur. Setio itu hanya mediator sementara. Setelah dia menjadi gila, aku berencana menggunakan tubuh kalian, ucapnya girang. Buat apa? Buat apa? Jeritku. Kan sudah kubilang untuk menyempurnakan ilmuku, jawab Bambangun santai. Dan sekarang lakukan apa yang kuperintahkan tadi atau harus ada paksaan, tanya Bambangun. Kini ia bangkit menuju ke arah bapak. Mataku tak lepas dari sosok tua renta itu. Begitu hinanya dia hanya ingin mendapatkan ilmu sesat dengan mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Tidak kusangka setelah mencapai bapak, ia menjambak rambut dan membenturkan kepala bapakku ke tembok. Aku menjerit keras. Tidak ada perlawanan dari bapak. Sorot matanya masih kosong memandang ke arah depan. Aku sakti tidak ndek. Bisa bikin bapakmu diam, tanya Bambangun. Brengsek, umpat Mas Suroso. Sekarang begini saja ya, kalian sudah lakukan saja apa yang ku minta, maka ku biarkan mereka semua hidup. Ya kalau tidak mau, ya tinggal ku jadikan tumbal selanjutnya, kata Bambangun dengan santai. Aku menggeleng. Kalaupun aku dan Mas Suroso mengikuti perintah orang itu, nantinya kami juga bakal ditumbalkan. Apa bedanya? Tidak mau, tanya Bambangun. Lantas ia berjalan ke arah Mas Suroso, dicabutnya segenggam rambut dan berjalan ke arah Anglo. Segera setelah itu ia menghidupkan kemenyan dan bergumam sendiri. Lalu rambut Mas Suroso ia bakar, dan bersamaan dengan itu Mas Suroso menjerit nyaring. Badannya menggeliat seolah-olah sedang menahan kesakitan.
Bagaimana? Masih tidak mau? Tanya Mbak Mangun. Aku menggeleng, air mataku merbak tak terkendali, pandanganku terus bergantian ke arah mereka semua. Mas Suroso menjerit lebih keras, bahkan ia mulai memuntahkan darah segar dari mulutnya. Baik, baik, lepaskan mereka. Bakal kuturuti perintahmu, kataku tidak kuat lagi. Bagaimana, Sur? Tanya Mbak Mangun sekali lagi. Kalau mau, bakal ku lepaskan Sukma dari kedua orang ini. Lanjut, Mbak Mangun. Baik, sekarang akan aku lakukan. Kemana dulu kami harus pergi? Tanya Mas Suroso lemas. Ikuti saja kedua bocah yang kalian lihat. Segera ambil salah satu jenazah yang ditunjuk terakhir. Kalau sudah terdengar lolongan anjing, berarti Kromo Leo sudah hadir. Lalu siram air kendi itu ke arah keranda yang mereka bawa. Jawab Mamangun. Tidak menjawab Mamangun, Mas Suroso hanya mengangguk. Segera Mas Suroso menyebar kendi dan menarik tanganku keluar rumah. Ia terus membawaku ke arah ladang. Mas, ucapku sambil melihat sekitar. Kromo Leo itu hanya dedemit pertanda kematian. Dia itu sedang menjebak kita agar mau mengikuti segala perintahnya. Jawab Mas Suroso. Memang selama ini aku ngomong apa? Tanyaku kesal. Sudah, percuma dilawan. Jawab Mas Suroso. Terus gimana, Mas? Tanyaku panik. Dek, kamu itu percaya nggak samaku? Tanya Mas Suroso. Aku mengangguk kaku. Sudah tidak ada lagi yang bisa kufikirkan. Baik, kalau begitu, sekarang kamu pergi ke ladang. Tunggu di saung sama seperti saat ritual pertamamu. Kalau Kromo Leo itu muncul, diam dan ikuti saja. Nanti kita ketemu lagi di sini. Ucapnya. Glek. Aku menelan ludah. Rasanya benar-benar hambar sama seperti perasaanku saat ini. Lalu kamu mau kemana? Tanyaku penasaran. Ke rumah Mbak Slamet. Sudah tidak ada waktu. Nanti ku jelaskan. Peluit masih kamu bawakan? Tanya Mas Suroso. Aku mengangguk lagi lantas. Tanpa diduga, ia memelukku dengan erat dan mengecup bibirku singkat. Jaga dirimu. Bunyikan peluit itu kalau ada bahaya. Dan bawa ini jangan sampai hilang. Ucap Mas Suroso dan langsung melenggang berlalu pergi. Ku buka telapak tanganku. Bunga kantil. Meski dengan sejuta pertanyaan, aku tetap mengantongi bunga kantil pemberian dari Mas Suroso. Aku kembali menatap punggung Mas Suroso yang hampir ditelan oleh kegelapan. Sedikit timbul keraguan, apakah aku harus pergi ke saung atau mengikuti orang itu? Srek! Aku menoleh seketika ketika mendengar suara yang berasal dari semak-semak yang ada di depanku. Keluar! Teriakku entah kepada siapa. Memang semenjak tadi aku merasa ada pasang mata yang terus memperhatikan kami. Takut? Jelas aku takut. Namun percuma saja menjerit, meminta tolong pun tak akan ada yang mendengar. Alih-alih diselamatkan, malah dikira sedang melakukan sesuatu yang buruk untuk warga desa. Perlahan, kulangkahkan kaki menuju ke arah semak. Keluar, sentakku sekali lagi, namun nihil. Tidak ada jawaban maupun pergerakan. Ku telusuri sekitaran, mencari benda yang sekiranya bisa kujadikan sebagai alat untuk menyibak semak. Itu dia, ada ranting kayu pipi dekat dengan selokan. Tanpa menunggu lama, ku ambil dan langsung kusibakan semak itu. Tidak ada apapun, hanya kekosongan di sana. Bangsat. Tugasku jengkel. Segera aku melangkah menuju saung. Waktu sudah sedemikian sempit, keselamatan Bapak dan juga Setio menjadi taruhannya. Biar saja orang tua itu menang kali ini. Kalau saja ada satu kesempatan, bakal kujedotkan kening Mbak Mangun yang gila itu ke dinding rumah. Aku memacu langkah lebih cepat. Hingga saat hampir sampai, mataku membelalak ngeri. Di sana, di tempat itu, sesuatu yang selama ini ku tampik keberadaannya kini terlihat lebih jelas daripada kemarin malam. Sosok laki-laki yang ku kenal sebagai tetanggaku meringkuk di ujung saung dengan tangan
tangan mendekap mulut. Astagfirullah, gumamku pelan. Ku beranikan diri untuk melangkah perlahan, mencoba sebisa mungkin tak bersuara, agar sosok itu tak mendengar atau merasakan keberadaanku. Dengan menahan nafas, akhirnya aku sampai di pinggiran saung. Aku tidak berani duduk. Suara seduh dan tangis Pak Supri terdengar jelas di telingaku. Terus kuperhatikan sosok itu, hingga tiba-tiba ada semacam aliran dingin yang menjalar dari kaki sampai ke ujung kepala. Tidak hanya itu, seolah aku merasakan ada sentakan dari rok sepanjang lutut yang kugunakan. "Ah," ucap suara lirih bergaung di telingaku. Spontan aku menoleh, mengeluarkan cerita nyaring. "Shh," ucap bocah yang kutemui tadi di rumah. Aku menyangkal kalau ini adalah anak Pak Marsing. Jelas dia hanya jelmaan jin yang memang sedang disuruh oleh Mbak Mangun. "Diam, sebentar lagi demitnya datang," ucapnya. Dan benar saja, dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing, perasaan yang tak bisa kujelaskan. Tapi aku tahu Kromoleo sudah muncul. "Oleh, Duk, boleh," ucap suara Pak Supri di ujung sana. Aku menggeleng, menutup mata sambil berjongkok di bawah saung. Hanya inilah barikade terakhirku. "Kromoleo, Moleo, Kromoleo," debar jantungku semakin kencang. Suara setan itu semakin dekat. Apa yang harus kulakukan? Sedang saat ini air yang diberikan oleh Mbak Mangun dibawa oleh Mas Suroso. Sial, umpatku. Mereka sudah hampir mencapai tempatku bersembunyi. Meski tanpa suara, jelas sekali keberadaan mereka semakin mendekat. Namun ternyata mereka berlalu begitu saja. Hampir aku bernafas lega, namun sekali lagi suara keheningan dipecahkan oleh bisikan bocah kecil yang sedari tadi ikut berjongkok di sampingku. "Ayo," ucapnya yang sudah berdiri. Aku tidak menanggapi. Inilah yang diminta oleh Mbak Mangun, menggali kuburan salah satu korban keganasannya. Aku berdiri, tak mau membuang waktu lagi. Pastilah Kromoleo sekarang berada di desa. Bocah itu sudah berjalan jauh di depanku. "Setan," umpatku kesal sambil berlari menyusulnya. Tanpa sadar, aku sudah sampai di depan gapura makam desa. Tempat ini jauh lebih sepi dan mencekam daripada yang kuperkirakan. Aku meneguk ludah saat mendapati lampu bolam berwarna kuning menggelayut berkedip terkena angin. Belum lagi aroma kembang dan tanah kuburan yang menyeruak pekat di hidungku. Duh Gusti, apakah benar aku harus melakukan ini semua? Bodoh sekali diriku ini. Kenapa pula harus mengikuti keinginan Mbak Mangun? Sungguh bakal kubalas semua perlakuannya. Kutolehkan kepala mencari sosok kerdil tadi. Kemudian jauh di sana, di bawah pohon kamboja, hampir di tengah kuburan, kulihat siluet bocah sedang berdiri mengacungkan jari telunjuknya. Bergegas aku melangkah, sudah kepalang tanggung. Tepat saat sampai di sana, sebuah nisan tak bertuliskan nama terpampang. Tanahnya masih baru, bunga tabur pun masih ada beberapa yang tersisa. Kubur milik siapa itu? Tak peduli milik siapa, aku segera menggali dengan tangan. Ini terlalu lama. Aku bergegas mencari benda untuk mempercepat pekerjaanku. "Mas Roso, bangsat kamu, Mas," ucapku sambil meneteskan air mata. Bukannya dia membantu, malah hilang tak kemana. Terus ku gali tanah kubur menggunakan tangan. Sialnya, tidak ada benda apapun yang bisa kugunakan untuk mempercepat pekerjaanku. Sial, 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 aku meraung terus memukulkan tanganku. Percuma saja aku menggali seperti ini. Bisa sampai tengah hari jika terus kulakukan. Dan berdebahnya lagi, bukan hanya satu sosok yang muncul. Aku tak sadar sejak kapan mereka muncul. 1, 2, 3. Oh tidak, tidak. Bahkan ada 10 lebih pocong yang berdiri tidak jauh dari tempatku. Seketika bulu kuduku meremang dengan kuat. Ku tolehkan kepala ke sumber suara. Kini hanya berjarak kurang dari 3 meter. Salah satu pocong dengan rupa busuk menghitam berdiri di sana. "Ah," bisik suara parau tepat di sampingku. Aku benar-benar tak berani menolehkan kepala. "Ah,"
Sekali lagi, suara itu muncul, namun bukan berasal dari sisi kiriku. Astagfirullah, ucapku kaget sampai melompat jatuh ke belakang. Tepat di hadapanku muncul sesosok orang gila yang meninggal kemarin, leher miring ke kanan, seolah tulangnya patah, bibirnya sobek, matanya melotot dengan kulit pucat. Arep ngopo? Tanya pria itu. Aku langsung berdiri dan berlari menjauh. Beberapa kali tersandung batu nisan, tapi tak aku hiraukan. Aku tidak kuat lagi dengan semua ini. Panik. Aku mencoba untuk mencari peluit yang diberikan oleh Mas Suroso, namun tak aku temukan keberadaan benda itu. Tak terasa, aku sudah kembali masuk ke dalam desa. Aku bergegas kembali ke rumah tanpa pikir panjang. Dari kejauhan, kulihat lampu rumah Bapak masih menyala. Ada kemungkinan orang-orang itu masih di sana. Yakin, Bah? Yakin kalau mereka bakal berhasil? Tanya suara yang ku kenali adalah milik dari Pak Kades. Aku yang hampir masuk ke dalam mengurungkan niat. Kuputuskan untuk mengendap dan berjongkok di bawah jendela. Biarkan saja. Toh berhasil atau tidak berhasil, orang-orang itu pasti bakalan mati. Setelah semuanya selesai, kupastikan kamu bakal menjadi kepala desa seterusnya. Ucap Mamangun. Aku tercengang kalau mendengar apa yang mereka sampaikan. Kenyataannya, Pak Kades ini memang bersekongkol dengan mereka. Tapi bisa nggak, Mbah, disisakan yang wanita? Aku ingin mencobanya. Ucap Pak Kades dengan tawa cekikikan. Dasar rakus. Tidak cukup aku membunuh anak-anaknya, membuat Nawir menjadi gila. Tanya Mbak Mangun. Aku mendekap mulut kencang, tidak menyangka mereka bisa melakukan ini semua. Aku dari awal memang sudah curiga dengan rentetan kematian warga desa. Bukannya kamu juga menikmati tubuh wanita itu, tapi sialnya malah ketahuan Pak Supri. Ucap Pak Kades lagi sambil tertawa mencemooh. Terdengar suara tamparan cukup keras berbarengan dengan suara Pak Kades yang hilang seketika. Aku tahu Mbak Mangun sudah menampar mulut Pak Kades. Diam. Kalau kau bukan anakku, sudah dari kapan lalu kutumbalkan kau untuk mereka. Kalau bukan ibumu yang menghibah, aku tak sudi punya anak sepertimu. Ucap Mbak Mangun licin. Sudah, sekarang ayo kita kumpulkan warga desa. Aku yakin Suroso dan Widuri sedang menggali kubur. Setidaknya setelah ini tidak akan ada yang curiga kepada kita. Ucap Mamangun. Terus mereka bagaimana? Ucap Pak Kades. Bunuh. Biar nanti ku buat seolah Widuri yang melakukannya, kata Mbak Mangun enteng. Aku terkesiap, menggelengkan kepala dengan panik. Aku tahu maksud mereka adalah Bapak dan Setio. Terjadi pergerakan di dalam rumah. Panik, aku merogos saku celana. Beruntung peluit itu ternyata masih ada. Tanpa berpikir panjang, langsung saja kubunyikan sekeras mungkin. Terjadi kegaduhan di dalam sana. Aku melompat ke arah samping rumah, terus melangkah menuju rimbunan pohon bambu. Aku yakin mereka tidak akan mencariku di sini. Tapi bagaimana dengan kondisi Bapak dan Setio? Kini semua kepingan puzzle sudah kudapatkan. Bangsat betul mereka. Harusnya sedari dulu ku bunuh saja dua orang itu bersama antek-anteknya. Tak tahan lagi, aku melangkahkan kaki mendekat ke rumah saat dua orang suruhan Bamangun sudah tidak terlihat. Berjaga-jaga dari segala kemungkinan, aku mengendap berjalan ke arah kamarku. Hanya tempat itu yang aman untuk kumasuki. Hanya aku sendiri yang tahu kalau jendela kamar kuncinya rusak. Perlahan, sepelan mungkin, aku membuka pengait jendela. Suara umpatan dan kemarahan Bamangun dan Pak Kades terdengar jelas dari arah ruang tamu. Bimba, itu apa tadi? Kata Pak Kades. Berisik, cari tahu siapa yang membunyikan peluit itu, kata Mbak Mangun jengkel. Sekarang aku sudah berhasil membuka daun jendela, hanya tinggal melompat dan masuk. Setelah itu ku cari benda untuk memukul kepala tua bangka itu. Ya, hanya seperti itu. Pelan aku menempatkan kedua tanganku, lalu ku tarik tubuh agar bisa menggapai lubang jendela. Namun saat kakiku sudah sampai separuh, terdengar suara orang mendekat.
Buru-buru aku tarik satu kaki lagi. Tepat di saat kedua kakiku sudah menapak di lubang jendela, beberapa meter di sana ada sesuatu yang mengganjal mataku. Romoleo, bisikku parau. Bersama dengan itu pula, terdengar suara pintu kamar yang dibuka. Keputusanku hanya sepersekian detik melompat keluar dan bertemu Romoleo atau melompat ke dalam dan bertemu Mbak Mangun. Spontan, saat pintu terbuka, aku melompat kembali keluar. Ada sesuatu yang menyobek kulitku, entah itu paku atau serpihan kayu. Aku mengerang saat tubuhku bertumbukan dengan lantai. Ucap suara yang langsung berjalan ke arah jendela. Buru-buru aku berdiri dan menghambur ke semak-semak. Kakiku terasa begitu perih saat kuraba. Darah sudah mengalir dengan luka sobekan memanjang. Kembali kulihat ke arah jendela. Di sana Mbak Mangun sedang celingukan mencari keberadaanku. Setelah itu, dengan wajah panik, ia langsung menutup jendela dengan keras. Aku mengerang lega, namun aku langsung teringat sesuatu. Bangsat, ucapku lirih sambil menoleh ke arah samping. Di sana, tidak jauh dari tempatku, bersembunyi keenam sosok laki-laki bertelanjang dada sedang melihat ke arahku. Baru kali ini aku melihat rupa mereka dengan jelas. Lubang yang seharusnya berisi mata kini hanya berupa rongga kosong. Terjadi pergerakan. Mereka mulai melangkah sambil menggumamkan kalimat kehadiran mereka. Moleo, Kromoleo, Moleo, Kromoleo. Mereka tidak hanya sebatas melewatiku dengan kepala tertunduk. Keenam sosok itu menoleh ke arahku dengan senyum seringai yang menakutkan. Tak sadar, aku melompat berdiri dan terus berlari tak tentu arah. Suara Kromoleo terus saja terdengar di telingaku. Tolong, teriakku, namun tidak ada sautan sama sekali. Sambil terus berlari, aku mencari peluit pemberian Mas Suroso, tetapi tidak ada. Sepertinya terjatuh di rumah tadi. Mulio, Kromolio. Suara itu semakin kencang terdengar, bahkan kini gendang telingaku rasanya sudah mau pecah. Hingga tanpa sadar, aku kembali masuk ke area pemakaman. Beruntung, aku melihat dua sosok sedang berjalan kebingungan, memanggil-manggil namaku berulang kali. Mas Suroso, Mas, teriakku tanpa pikir panjang. Kedua sosok itu mendekat, namun betapa terkejutnya diriku. Mereka berdua bukanlah Mas Suroso dan Mbak Slamet, melainkan dua orang suruhan Mbak Mangun. Ketemu. Ucap suara tepat di belakangku. Tubuhku meremang hebat. Tak kusangka Pak Kades sudah berdiri di belakangku dengan senyum penuh kemenangan. Ia menamparku keras sekali sampai aku jatuh ke samping sehingga sikuku mengenai batu nisan. Aduh, rangku. Mana? Mana? Sudah kamu ambil bagian tubuh orang gila itu? Ucap Pak Kades sambil memajukan tangannya. Aku mengerang, merangkak mundur menjauhinya. Loh, kenapa? Kenapa, Dok? Jangan takut. Ini Pak De, aku disuruh Mbak Mangun ke sini untuk membantumu. Ucapnya lembut. Najis, pergi. Dasar pembunuh gila, ucapku tanpa sadar. Ngomong apa, Tanduk? Cepat. Nanti setan Kromoleo itu muncul, ajaknya. Aku menggeleng kuat, terus saja berusaha menjauh dari manusia bermuka dua ini. Pergi, teriakku histeris. Pak Kades tampak bingung dengan sikapku. Ia berusaha untuk membantuku, namun selalu kutepis karena tidak sabar. Akhirnya dia memunculkan sifat aslinya. Nurut, atau kubunuh kamu sekarang, ucapnya berbisik mengerikan. Pak Kades menarikku paksa. Bukan hanya itu saja, ia mengambil sapu tangan dan menjejalkan ke mulutku. Aku pasrah. Air mata terus mengalir tak terkendali. Jika rencana mereka berhasil, mungkin malam ini adalah malam terakhirku, atau setidaknya berakhir di rumah sakit jiwa. Apa yang sudah kamu ketahui, Dok? Tanya Pak Kades sambil memimpin berjalan. Aku diam tak menanggapi. Ia berhenti menatapku lekat-lekat. Jadi kamu yang membunyikan peluit itu tadi? Tanya Pak Kades sekali lagi. Tak ku jawab. Pikiranku penuh dengan sosok Mas Suroso. Di mana dia? Apakah dia meninggalkanku? Ya.
Pasti kamu yang tadi sudah membunyikan peluit itu. Wah, wah, wah. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Harus diberi pelajaran. Ucap Pak Kades, aku meronta hebat saat tangan kasar laki-laki itu membelai pipiku. Lepas bangsat, umpatku jengkel. Benar, benar. Dia sudah tahu ternyata. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu? Tuh, di sini tidak ada orang. Teriaklah, ayo teriak. Tidak ada yang akan bisa menolongmu. Sudah jauh-jauh hari ku berikan himbauan untuk tidak keluar rumah selepas malam. Imbunya saat aku mencoba memanggil nama Mas Suroso. Cukup, cukup. Aku akan turuti kemauanmu. Biarkan aku sendiri yang memuaskanmu. Tapi tidak di sini, di gubuk sana. Dan suruh mereka pergi, ucapku lantang. Wah, wah, wah. Jangan begitu, Dok. Mereka itu juga mau menikmati tubuhmu. Jawab Pak Kades, aku menggeleng. Kalau mau silakan. Kalau tidak, ya mending aku mati. Ucapku lantang. Pak Kades di sini tampak berpikir. Oh, baik. Jangan. Kalian pulang dulu. Jangan beritahu bapakku kalau aku sudah bertemu dengan wanita ini. Perintah Pak Kades. Pada awalnya mereka berdua menolak, namun dengan gertakan dan mengancam kalau keluarga mereka akan dijadikan tumbal untuk ilmu bapaknya, terpaksa mereka menuruti. Ayo, jangan berani-berani kabur, atau ku buat sobekan di bibirmu yang cantik itu. Ucap Pak Kades mendorongku untuk berjalan di depannya. Saat sudah sampai di saung, aku kehabisan akal. Pak Kades menyuruhku untuk duduk. Ia mulai menyentuh tubuhku hingga saat aku meraba kantong celana, ku rasakan ada benda padat bertekstur. Perlahan ku tarik bunga kantil yang masih runcing itu. Pak Kades masih sibuk menggerayangi tubuhku dengan jantung berdebar. Aku menunggu hingga saat kepalanya hampir setara denganku. Sekuat tenaga kutusukkan ujung bunga kantil itu ke matanya. Meskipun tidak tajam, ia tetap mengerang kesakitan. Ku tambah saja dengan mengayunkan dengkulku ke arah selangkangannya. Suaranya makin terdengar nyaring. Ku dorong tubuhnya dan mundur meraba sekitaran hingga di ujung saung. Aku melihat benda tak asing. Buru-buru aku meraih kendi itu dan langsung saja ku hantamkan ke tempurung kepalanya. Seketika bau anyir merebak hebat. Campuran antara darah, bau tanah, dan bangkai menjadi satu. Laki-laki itu pingsan. Beberapa kali aku menendangnya untuk memastikan kalau Pak Kades sudah tumbang. Saat aku hampir beranjak, terdengar suara langkah kaki cepat dari arah samping. Di sana Mas Suroso dan Mbak Slamet sedang tergopoh-gopoh berjalan ke arahku. Loh Dek, kamu itu dari mana loh? Apa sebenarnya yang terjadi? Ucapnya langsung memelukku dengan erat. Wait, apa ini? Apa yang terjadi? Tanya Mbak Slamet saat ia melihat Pak Kades masih pingsan di pinggiran gubuk. Segeralah aku menceritakan apa yang sudah terjadi. Bangsat, jadi selama ini kita sudah ditipu, ucap Mas Suroso murka. Sur, tenang, jangan gegabah. Kita tahu Mangun itu adalah seorang dukun. Jangan sampai kamu kena tulahnya, kata Mbak Slamet. Sebenarnya apa yang terjadi, Mbak? Kenapa orang-orang itu begitu jahat? Tanya aku penasaran. Dok, maaf, bukannya aku tidak mau bantu, tapi kalau Mangun sampai tahu aku ikut campur, pasti dia bakal nekat. Aku tahu dia sudah menimba ilmu hitam. Bahkan Kromo Leo itu dia sendirilah yang memanggilnya. Jelas Mbak Mangun. Jadi memang Kromo Leo itu untuk ilmu hitam, kataku tak percaya. Benar dan juga salah. Kromo Leo memang dedemit yang menunjukkan bakal ada orang yang meninggal. Tapi bisa saja itu dimanfaatkan oleh sesuatu yang jauh lebih buruk, ucap Mbak Slamet. Terjadi pergerakan di samping. Pak Kades mulai bangun dari pingsannya. Tanpa kami aba-aba, Mas Suroso langsung memukul belakang kepalanya, membuat orang itu terkapar kembali. Nek mati piye Sur, ucap Mbak Slamet kaget. Ya kubur, masa bingung, tukas Mas Suroso singkat. Matamu, tukas Mbak Slamet. Jadi gimana Mbak, tuntutku?
Seperti yang kubilang, Dok, Kromoleo itu hanya dedemit biasa. Tetapi di sini Mangun memanfaatkan keadaan. Bahkan kalian sudah melakukan semua ritual yang ia mintakan? Tanya Mbak Slamet. Aku mengangguk meski tidak tahu arah pembicaraan Mbak Slamet. Terus apa yang harus kulakukan? Tanyaku mendesak. Waktu semakin sempit, bisa saja bapakku dan Setio sudah mati saat ini. Kita pura-pura saja. Jika ritual ini sudah selesai, biar warga desa tidak curiga. Mereka semua sudah terhasut oleh Mangun dan laki-laki ini, ucap Mas Slamet. Terus, mana bunga kantil pemberianku? Tanya Mbak Slamet. Sudah kucocokkan ke mata Pak Kades, dia hampir melecehkanku, ucapku jengkel sambil menunjuk ke arah Pak Kades. Aduh, wes, kata Mbak Slamet dan langsung berjalan ke arah Pak Kades. Entah apa yang sedang dilakukannya, beberapa kali ia bergumam dan meludah ke wajah Pak Kades. Lah, tanya Mas Suroso. Biar lupa, dikira aku ndak bisa menyerap orang opo, ha? Kata Mbak Slamet langsung mendahului kami. Aku terus memacu langkah mengikuti Mbak Slamet dan Mas Suroso. Kami tak langsung pergi ke rumah, melainkan ke arah rumah Mbak Mangun. Mas, kita ini mau kemana? Tanyaku penasaran. Kita ambil benda yang bisa membuat Mangun kapok, kata Mbak Slamet tanpa menoleh. Setibanya di rumah Mbak Mangun, laki-laki tua itu langsung mendam pintu yang menghambur masuk ke dalam. Sedangkan aku dan Mas Suroso menunggu di depan dengan keadaan panik. Mbah, panggil Mas Suroso. Mbak Slamet itu lagi ngapain sih, Mas? Tanyaku panik, takut-takut ada warga yang tahu. Mas Suroso menggeleng, ia pun tak tahu apa yang sedang dilakukan orang tua itu. Setelah beberapa saat, barulah muncul Mbak Slamet dengan menenteng tas kresek berwarna hitam. Ayo, ajaknya langsung pergi melangkah tanpa banyak bertanya. Aku bergegas mengikuti kedua laki-laki di depanku. Meski dengan berjuta pertanyaan, aku enggan memikirkan apa yang sedang terjadi di rumah Bapak. Apakah Bapak dan Setio masih hidup? Atau orang-orang itu sudah membunuh mereka? Kali ini kami masuk kembali ke area pemakaman. Suasana masih sama persis, bahkan para pocong yang tadi berdiri mengelilingiku masih setia berdiri di sana. Sudah, biarkan. Mereka itu tidak akan mengganggumu. Yang bahaya itu kalau sampai Kromoleo itu muncul lagi. Apalagi makanan mereka sudah kamu rusak, Dok, ucap Mbak Slamet. Makanan opo toh, Mbak? Tanyaku kebingungan. Kendi, bekas air jenazah, ucap Mas Slamet. Kesadaranku muncul mendadak teringat akan instruksi dari Mbak Mangun untuk menyiramkan air itu ke keranda Kromoleo. Terus bagaimana, Mbak? Tanyaku panik. Ya ndak masalah. Paling sekarang dia sedang menikmati tubuh Pak Kades yang jumawa itu, tukas Mas Suroso jengkel. Aku mengerutkan dahi, sejak kapan dia tahu ini semua? Kenapa ia tidak memberitahuku sama sekali? Di sini saja, ucap Mas Slamet. Ya, aku mengenali makam ini adalah milik orang gila yang tadi muncul saat aku mencoba menggali tempat tidurnya. Bah, kita mau ambil mayatnya? Tanyaku seolah tak percaya. Kalau seperti ini, apa bedanya Mbak Slamet dan juga Mbak Mangun? Ora sudin, Dok. Aku itu cuma butuh tanah makamnya saja, tukas Mbak Slamet. Segera ia membuka bungkusan kresek yang tadi dibawa, sebuah kendi kecil, celana dalam kumal, dan beberapa bunga tabur. Loh, Mbak, itu celananya sopo? Tanya Mas Suroso bingung. Celana dalamnya Mangun, biar tahu rasa. Awalnya aku itu hanya ingin mematahkan ilmunya. Akan tetapi setelah tahu cerita Widuri, ya lebih baik begini, ucapnya. Begini bagaimana sih, Mbak? Tanyaku memastikan. Ya begini apa adanya, jawabnya suram. Aku melihat ke arah Mas Suroso, mencoba mencari jawaban di sana, tapi dia hanya menggeleng, memberikan perintah untuk tidak lagi bertanya lebih. Mbak Slamet mulai menghidupkan kemenyan dan juga dupa. Lalu ia membakar celana dalam itu. Lalu kemudian
memasukkannya ke dalam kendi bersama dengan tanah kuburan di depannya. Seketika udara di sekitar menjadi pengap, bahkan aku mendengar suara teriakan nyaring keras sekali di sekitaranku, sampai-sampai aku harus mengernyitkan dahi untuk menahan sakitnya. Dengan begini, sukma orang gila ini sudah lepas. Dan sekarang, ayo kita hadapi Mangun dan sisanya, kata Mbah Slamet mantap. Bergegas kami kembali ke rumah bapakku. Sesampainya di sana, suasana masih tetap sama. Perlahan aku dan lainnya mulai mendekat. Tak berani langsung masuk, takut jika Mbah Mangun nekat membunuh Setio ataupun bapak. Kades goblok itu kemana ini? Tanya Mbah Mangun kepada dua orang pesuruhnya. Tadi di gubuk lagi main-main sama wanita itu, Mbah. Mungkin sebentar lagi selesai, ucap seorang laki-laki. Desis Mbah Mangun. Entah apa yang sedang terjadi di dalam. Kami bertiga hanya bisa menunggu hingga Mbah Slamet tersentak kaget dan langsung berdiri tegak. Aku dan Mbah Suroso panik melihat itu. Bersamaan juga tercium aroma kemenyan dan dupa yang menguar hebat. Tring, suara lonceng. Mataku membulat. Ya, itu pasti Setio. Tring, Cering, suara hentakan kaki semakin keras. Bahkan aku mendengar suara hantaman benda-benda di dalam rumah. Tanpa kuduga, Mbah Slamet langsung menghambur ke dalam rumah. Telat, ucap Mbah Mangun singkat. Bibirnya tersungging senyum penuh dengan kemenangan. Mon, sadaro, sudah tua, sudah hampir mati, sudah, jangan kebanyakan tingkah, ucap Mbah Slamet. Aku terus memandangi Mbah Mangun dan kedua pesuruhnya, bahkan Setio masih terus menari gila-gilaan di belakang mereka. Ini semua demi kemakmuran warga desa kita. Biar leluhur yang memberikan berkah, jangan egois. Memangnya Tuhanmu itu bisa opo? Hah? Ucap Mbah Mangun. Istighfar, Ngun. Gila kamu bersekutu dengan iblis. Bukan kemakmuran yang didapat nanti, malah hasutan untuk berbuat nista. Tugas Mbah Slamet. Hah? Apa bedanya aku sama kamu? Hah? Bukannya kamu juga yang mengirim mereka agar datang kemari? Tanya Mbah Mangun sambil menunjuk ke arah belakang kami. Spontan aku menoleh. Betapa kagetnya aku saat melihat Romo Leo sudah berdiri memanggul keranda di depan pintu rumah ini. Aku beringsut ke samping Mas Suroso. Aku tahu mereka tak akan bisa menyentuh fisikku, tapi bagaimana jika Mbah Mangun benar akan menumbalkan jiwa kami? Cering, semua kembali tertegun. Kini Setio sudah berhenti menari dan langsung duduk bersila dengan tangan bersedekap. Terakhir, siapa yang bakal ikut? Setelah itu, hajatmu bakal terkabul, ucap Setio dengan suara serak dan dalam. Tanpa disadari, pesuruh Mbah Mangun sudah memukul Mas Suroso dan Mbah Slamet. Mereka benar-benar licik. Menggunakan kesempatan saat kami lengah, Mbah Mangun segera menyambar kendi yang dibawa oleh Mbah Slamet. Dengan pongannya, ia berjalan keluar rumah. Ojo, pinta Mbah Slamet, tetapi orang tua itu tetap berjalan ponga sambil membuka tutup kendi. Aku hanya bisa berdiri. Entah apa yang terjadi, tak sanggup bergerak, seolah kakiku mati rasa. Perlahan kulihat Romo Leo menurunkan keranda bambu yang mereka bawa. Keenam laki-laki itu mendengar, menatap Mbah Mangun dengan ekspresi ganjil mengerikan. Makanan kalian seperti janjiku, datanglah 10 tahun ke depan untuk menagih janji, ucap Mbah Mangun dan langsung menyiramkan air kendi itu ke arah keranda Romo Leo. Seketika asap tipis muncul bersamaan dengan rupa dan reaksi Mbah Mangun yang ketakutan. Begitu pula dengan kedua pesuruhnya yang langsung bangkit dan berteriak tak karuan. Romo Leo mengangkut keranda mereka. Tanpa sepatah kata pun mereka pergi meninggalkan kediaman bapak. Namun bukan itu yang membuatku merasa ngeri. Kulihat wajah Mbah Mangun sepucat mayit. Ia memandang kami penuh dengan amarah.
Loh kan aku sudah bilang jangan, ucap Mbak Slamet. Namun tak mendengarkan perkataan Mbak Slamet, laki-laki tua itu hampir menyerang Mbak Suroso yang sigap langsung mengalau, memelintir tangan Bambangun dan mendorongnya hingga terpuruk ke lantai. Sudah, pergi. Bertobatlah sebelum terlambat. Masih ada waktu sebelum mereka menjemputmu, ucap Mbak Slamet. Lantas Bambangun berdiri, ia meludah ke arah kami dan langsung pergi menghilang, menembus kegelapan malam. Apa yang terjadi? Tanyaku kebingungan. Bangun mengira jika kendi itu adalah kendi yang tadi ia berikan. Dia memang berniat untuk menumbalkan kalian berdua. Tapi sayangnya, kita kan tadi sudah menukar dengan yang baru. Jelas Mbak Slamet. Terus, tanyaku penasaran. Entahlah, Dok. Semoga dia masih diberikan waktu untuk bertobat, ucap Mbak Slamet yang langsung berjalan ke arah Setio. Ia menggumamkan sesuatu yang tak bisa kutangkap, lalu mengusapkan telapak tangannya ke wajah Setio. Setelah Setio terpuruk ke lantai, ia pun segera berjalan ke arah Bapak dan melakukan hal yang serupa. Akhirnya, setelah semua ketegangan malam ini, kami semua bisa bernafas lega. Mbak Slamet mulai menceritakan semua yang ia ketahui, termasuk bagaimana Bambangun bisa seperti itu. Jadi, kalian itu dulunya satu perguruan? Tanya bapakku tak percaya. Aku, Mangun, dan Simbahnya Suroso ini belajar ilmu gaib bersama-sama. Tapi sayang, Mangun itu terobsesi dengan tahta dan kekuasaan. Dan kalian bisa lihat sendiri, yang merasuki Setio itu bukanlah leluhur desa ini, melainkan jelmaan jin yang memang berniat menghasut kita semua. Jelas Mbak Slamet. Lalu apa yang akan terjadi dengan Bambangun? Tanyaku. Semoga dia bisa bertobat. Kematian itu cuma milik Tuhan, Dok, ucap Mbak Slamet seolah mengerti jalan pikiranku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk segera menikah dengan Mbak Suroso. Bapak dan Setio pun sepakat ikut bersama dengan kami keluar dari desa untuk memulai hidup yang baru. Mbak Slamet, dia menolak untuk ikut. Katanya dia harus tetap ikut menjaga desa ini. Terakhir yang kudengar, Romo Leo bakalan hadir 10 tahun ke depan untuk menagih janjinya. Dan Bambangun, dia meninggal dunia beberapa hari setelah kejadian itu. Mirisnya, jasad laki-laki tua itu ditemukan oleh salah seorang warga di dekat curug dengan posisi bersila dengan kepala yang ditaruh di samping tubuhnya. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Netrakala ini, asli keren banget ya. Keren, pakai banget. Jadi darknya dapat, misterinya dapat, horornya dapat, dan sedikit ada komedinya juga absurd ya. Saya suka nih apa namanya, tulisan-tulisan dari Netrakala yang ada komedinya, selingan komedi ini saya suka, dan komedinya itu nggak pasaran ya. Jadi keren banget menurut saya di sini, bagaimana akhirnya Mbah Mangun kebusukannya akhirnya di sini licik banget ya. Itu benar-benar udah diatur tuh rencananya sedemikian rupa, yang mana semua itu adalah untuk kepentingan dia pribadi, untuk ilmunya, dan juga untuk anaknya. Ternyata Pak Kades ini adalah anaknya. Bagaimana Pak Kades ini ingin terus menjadi kepala desa seumur hidup di desa Keranjan itu. Luar biasa. Pada akhirnya kejahatannya terbongkar dan kebaikan sekali lagi masih menang di atas kejahatan. Luar biasa sekali kisahnya. Dan apa ya, masih ini sih ya, Mas Suroso sama Widuri ini akhirnya gimana nih, akhirnya kan menikah, dan bagaimana kita masih akan ada lagi nanti Kromoleo ya, di Kromoleo. Tapi sebelum masuk ke Kromoleo kita akan berganti scene dulu, kita akan ke kisah yang lain dulu. Kisah apa ya, maunya apa teman-teman nih? Udah banyak juga sih yang nanyain Tori, kita kasih kisah Tori dulu ya. Tapi sebelumnya nanti, tapi untuk besok sebagai selingan, kami akan mengupload kisah yang mana tulisan original dari saya, dan kisahnya nggak kalah kerennya teman-teman ya.
Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Netra Kala yang sudah mengizinkan kami membawakan kisah yang sangat luar biasa ini. Dan semoga kisah tadi menghibur pada teman-teman, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Ilo Entry. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya setiap siang jam 12 masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.